memahami polemik nasab Habib yang saat ini ramai dibicarakan di medsos. Tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata pernyataan-pernyataan Habib banyak yang dinyatakan menyentil logika normal, logika sehat setiap orang yang mendengarnya. Contoh, ada orang mati, kemudian didatangi malaikat yang akan bertanya, "Man robuka?" Dalam dakwahnya, Habib mengajarkan jawab saja, Habib Abdullah Ba'lawi. "Man nabiyuka?" Malaikat Munkar dan Nakir bertanya. Habib Ba'lawi mengajarkan jawab saja, Habib Abdullah Ba'lawi. "Man kitabuka?" Habib mengajarkan jawab saja, Habib Abdullah Ba'lawi. "Man kiblatuka?" Jawab saja, Habib Abdullah Ba'lawi. Ini dakwah dan ceramah. Dakwah kan artinya mengajak orang lain mengikuti pikirannya. Diajarkan menjawab pertanyaan para malaikat Munkar dan Nakir dengan jawaban yang sama. Jawabannya Habib Abdullah Ba'lawi. Orang muslim yang beriman, syarat awalnya beriman itu ketika dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Namun diajarkan oleh Habib ketika nanti mati dia di alam kubur, ketika Munkar dan Nakir bertanya, jawabnya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab saja Habib Abdullah Ba'lawi. Ini hal yakin setiap orang akan berkerut karena menyentil logika yang normal, logika yang sehat. Di ceramah lain, contohnya Habib yang ada di Indonesia berdakwah menjelaskan bahwa Nabi Pakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Bayangkan. Padahal Nabi Muhammad Rasul utusan Tuhan, Rasul utusan Allah, selama hidup dalam kurun usia 62 tahun, Isra Mi'raj hanya 1 kali. Terjadi ketika di masa kesedihan saat Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh istrinya Siti Khadijah dan ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Dan Allah menghibur kondisi jiwa Nabi Muhammad saat kesedihan itu dengan peristiwa Isra Mi'raj 1 kali dalam hidupnya. Namun Habib mengajarkan bahwa Pakih Mukodam, leluhur Habib, Isra Mi'raj 70 kali. Ini semacam merendahkan Nabi ini. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj cuma 1 kali selama hidup, sedangkan leluhur Habib dijelaskan 70 kali Isra Mi'raj. Ada lagi, satu lagi, segala bencana, gempa, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain yang kejadian di alam semesta, di bumi kita, itu terjadi karena di-ACC oleh Habib. Begitu ceramah-ceramah atau dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Habib-Habib yang ada di Konoha, di negeri kita. Sebetulnya untuk bisa memahami polemik nasab Ba'lawi, kita harus menggunakan logika yang normal dan sehat. Tidak dengan
karomah, urapat, dongeng, hayul yang tidak dipahami oleh akal. Namun yang seru dari polemik mazhab ini, tokoh-tokoh nasional yang dikenal masyarakat berbeda pendapat. Ada yang tetap teguh menjadi pro-mukibin, pecinta, pengkultus Habib. Ada yang tidak mengkultuskan Habib karena tersadarkan. Contoh para pendukung pengkultus Habib-Habib ini, contohnya orang-orang pinter seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Gus Baha, dan lain-lain yang dikenal oleh masyarakat sebagai orang-orang pintar. Di sisi lain, tokoh-tokoh yang mulai tersadarkan menjadi tidak mengkultuskan Habib, contohnya seperti Kiai Haji Imaduddin yang melakukan tesis penelitian tentang nasab Ba'lawi, kemudian Roma Irama, Guru Gembul, dan lain-lain. Mereka tidak lagi mempercayai Habib masih ada turunan Nabi berdasarkan pembuktian dari ahli ilmu filologi, ahli ilmu nasab, ahli sejarah, dan DNA, tes DNA. Semua terbukti bahwa ternyata tidak ada hubungannya dengan darah Nabi Muhammad. Namun dari kesemuanya itu kita jadi belajar untuk mengambil pelajaran bagaimana kita bersikap. Tesis Kiai Haji Imaduddin, dia menguraikan tentang seorang yang namanya Ubaidillah yang punya anak namanya Ba'alawi, yang kemudian dari Ba'alawi kemudian turun-temurun terus-menerus sampai sekarang punya marga khusus Habib. Dari awalnya yang namanya Ubaid atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ubaidillah punya anak yang namanya Ba'alawi, dan Ba'alawi punya anak turun-temurun sampai sekarang dengan ciri khas Habib dengan mengklaim sebagai turunan Nabi. Nah, tesis Kiai Haji Imaduddin yang menguraikan tentang nasab Ba'lawi berawal dari seorang yang namanya Ubaid dari Ahmad bin Isa, dan Kiai Haji Imaduddin menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa punya anak 3 orang yang namanya Muhammad, Ali, dan Husain bin Ahmad bin Isa. Nah, data putra-putra Ahmad bin Isa yang 3 orang ini tercatat pada manuskrip tulisan tangan oleh para ahli ilmu yang ada dimulai pada abad ke-4 tahun 400-an, abad ke-5 sampai abad ke-9. Datanya semuanya tertulis bahwa Ahmad bin Isa punya anak 3 orang, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Ini dijabarkan tesis oleh Kiai Haji Imaduddin agar orang-orang mulai berpikir secara rasional tentang nasab Ba'lawi. Abad ke-5 sampai abad ke-9 datanya tertulis Ahmad bin Isa punya anak 3 orang. Namun di abad ke-10
Ahmad bin Isa datangnya punya anak jadi 4 orang yang namanya Ubaidillah atau Ubaid. Jadi Ahmad bin Isa punya anak jadi 4, tertulis di abad ke-10 sampai sekarang. Namanya Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Nah, anak nomor 4 ini kenapa tiba-tiba di abad ke-10 jadi ada anak nomor 4, padahal di abad-abad sebelumnya anak Ahmad bin Isa itu cuma 3. Ahmad bin Isa itu tersambung nasabnya sampai Husain bin Muhammad Rasulullah bin Ali bin binti Fatimah dan kepada Nabi Muhammad. Anaknya 3, tapi abad ke-10 anaknya jadi 4 ditambah Ubaidillah atau Ubaid. Kiai Haji Said Akil Sirot dalam suatu kesempatan menjelaskan nama Ubaidillah di dalam sejarah Islam itu tercatat pada masa wafatnya cucu Rasulullah Nabi Muhammad yang namanya Husain. Wafat, kepalanya dipenggal cucu Rasulullah. Siapa yang memenggal kepala Husain, cucu Nabi? Orang yang memenggal kepala Nabi, kepala cucu Nabi Husain bin Ali dipenggal oleh seseorang yang namanya Ubaidillah bin Ziyad. Nah, dalam sejarah Kiai Haji Said Akil Siraj menjelaskan bahwa pembunuh Husain yang memenggal kepala Husain cucu Nabi Muhammad namanya Ubaidillah bin Ziyad. Maka tidak mungkin ada seorang muslim, bapaknya atau keluarganya memberi nama pada anaknya yang namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah tercatat dalam sejarah adalah seorang yang memenggal kepala Husain. Nah, dari polemik-polemik ini kita kemudian harus mengambil kesimpulan bagaimana kita bersikap. Maka kita ikuti apa yang diajarkan Nabi, bahwa Nabi mewasiatkan 2 perkara. Pegang teguh 2 perkara itu, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang kepada kedua perkara itu, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul, hadis. Kata ahlul bait sebetulnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu memang ada. Ahlul bait, Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait, akan dibersihkan dosa sebersih-bersihnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi Allah akan membersihkan dosa wahai ahlul bait sebersih-bersihnya. Nah, itu di dalam Al-Quran tentang kata ahlul bait. Nah, kita pelajari lebih dalam apa arti ahlul bait itu dan siapa ahlul bait itu. Nah, di dalam hadis Nabi pernah bersabda, suatu waktu dia memanggil Ali, memanggil Fatimah, memanggil Hasan, dan memanggil Husain. Kemudian beliau bersabda, inilah ahlul baitku, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa mereka sebersih-bersihnya. Inilah ahlul baitku. Begitu kata Nabi. Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain. Nah, arti ahlul bait itu contohnya ahlul fikih, artinya orang yang ahli dalam ilmu fikih. Ahlul hadis, orang yang ahli dalam ilmu hadis.
Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait itu orang, bait itu artinya rumah, artinya orang ahlinya di rumah Rasulullah, orang ahlinya di rumah Nabi Muhammad, atau kata sederhananya keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad itu? Fatimah, Ali, Hasan, Husain, berikut istri-istrinya. Inilah yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kata keturunan, turunan Nabi Muhammad? Nah, antara kata keluarga dengan kata turunan itu berbeda arti. Kalau keluarga itu seperti tadi yang disebutkan, orang-orang yang bersama Nabi di rumahnya, Ahlul Bait, itulah Ahlul Bait. Kalau keturunan itu belum tentu keluarga. Contoh, seluruh manusia di muka bumi turunan Nabi Adam, maka tidak berarti lantas diartikan keluarga Nabi Adam itu seluruh manusia yang ada di muka bumi. Keluarga Nabi Adam itu ya keluarga Adam, Adam, Siti Hawa beserta putra-putrinya. Gitu. Kalau turunannya sampai sekarang itu bukan keluarga Nabi Adam, karena keluarga itu hanya meliputi yang ada di rumah, Ahlul Bait. Nah, seperti itu. Jadi dipahami Ahlul Bait adalah ahli yang di rumah Nabi Muhammad, orang rumah yang bersama Nabi Muhammad di rumah Nabi Muhammad, terdiri dari Fatimah, Ali, Hasan, Husain beserta seluruh istri Nabi Muhammad. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman bahwa sesungguhnya Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang anak laki-laki di antara kamu, namun Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, Khotamin Nabiyyin, penutup para nabi. Quran ayat surat Al-Ahzab ayat 40. Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang anak laki-laki di antara kamu, namun Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, penutup para nabi. Nah, jadi kalau ditetapkan oleh Allah bukan bapak dari seorang anak laki-laki di antara kamu, maka artinya Allah tidak menyertakan turunan Nabi Muhammad. Yang Allah sayangi hanya Ahlul Bait, tidak termasuk turunan Nabi Muhammad. Maka tidak ada privilege turunan Nabi Muhammad mengklaim karena merasa dirinya anak Nabi menjadi orang yang dijamin tanpa dosa, tanpa salah. Tidak ada jaminan. Meskipun dia anak Nabi, anak Rasul, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nabi pernah bersabda, jika anakku Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Jika Fatimah anaknya Nabi mencuri, maka Nabi akan memotong tangannya. Inilah ketegasan Nabi dalam menentukan keadilan. Tidak memandang itu anaknya. Kalau salah, Nabi akan menghukumnya. Nah, dalam sejarah, Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Dan Muslim semuanya memahami bahwa anak Nabi Nuh, anak Rasul yang namanya Kan'an, anak langsung Nabi Nuh, adalah anak yang durhaka. Itu anak langsung Nabi Nuh. Apalagi anak yang generasi ke-10 ke-50 ke itu, yang jauh generasinya, itu tidak ada jaminan. Walaupun punya turunan darah ke Nabi, salah tetap salah, benar tetap benar. Kan'an anak Nabi Nuh langsung,
dia jadi anak durhaka. Begitulah bahwa sesungguhnya di patokan akhir Allah tidak menilai seseorang berdasarkan siapa bapaknya. Mau bapak nabi, bapaknya nabi, mau bapaknya rasul, mau bapaknya presiden, pejabat, anggota dewan, atau bapaknya pembantu, atau bapaknya orang kecil. Namun Allah menilai manusia dari takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Nah, mudah-mudahan bisa dapat pencerahan sedikit walaupun mungkin terbatas pengetahuannya. Hanya ini yang bisa disampaikan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.